Shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini ya. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Amin. Dan kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hamba-Mu ini Tuhan, untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarnya Tuhan bisa mengerti dan bisa melaksanakannya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami yang sederhana ini. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara. Ya Tuhan kita, Tuhan yang peduli terhadap kita semua. Ya, kita mengingat ya, Tuhan Yesus itu ada dalam sejarah perjanjian lama dan juga dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi karena itu pada hari ini dunia merayakan hari kelahirannya. Tapi menurut beberapa catatan Alkitab, hari tanggal 25 adalah hari di mana benih Yesus ditanam di tubuh darah Maria oleh Roh Kudus. Jadi menurut catatan sejarah juga, hari kelahiran Tuhan Yesus adalah di bulan Oktober. Betul ya? Iya, di bulan Oktober ya. Jadi kita tidak memperdebatkan hari tanggalnya, tapi yang nyata emang benar dalam sejarah Yesus pernah lahir dari anak darah Maria. Ya. Dan itu adalah hadiah terbesar dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa menyambut dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Ya, sebelum kita membahas dan mengerti siapa Yesus, ya, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian kita merefleksi kembali dari awal perjanjian lama. Ya, jadi dari awal penciptaan ya di Alkitab, Tuhan itu disebut Elohim. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Elohim berarti dalam bahasa Yunani adalah pengertian jamak ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu terdiri dari satu individu tetapi mempunyai tiga pribadi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia menciptakan, digambarkan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar kita. Tuhan berbicara sendiri, mengidentifikasikan dirinya sebagai kita. Yang terus kita lihat dalam perjanjian lama, kita bisa melihat Yesus selalu hadir dalam setiap peristiwa. Jadi Yesus adalah Tuhan pencipta sejak zaman perjanjian lama sampai saat ini. Tuhan peduli terhadap kita semua sampai hari ini. Yesus ada dalam sejarah. Ya, karena itu kita mengerti bahwa Tuhan kita itu ajaib dan maha kuasa. Tuhan menciptakan manusia dari nothing. Ada dua unsur, ya. Manusia diciptakan Tuhan dari nothing dan juga dari something, dari debu, ya. Yang dari nothingnya itu apa?
itu adalah roh Tuhan. Ya, jadi dari debu dan tanah kemudian dibentuk dan seperti gambar kita, Tuhan mengidentifikasikan dirinya dan dihembuskan nafas. Itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kemudian Adam dan Hawa diciptakan. Hawa diciptakan dari tulang rusuk manusia. Jadi kita ini manusia ya, kita tahu ya, kita sadar sekarang dengan kuasa Roh Kudus kita bisa mengerti bahwa kita ini terdiri dari roh, tubuh, jiwa dan roh. Ya. Karena itu kita yang dalam Yesus Kristus, kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan peduli terhadap setiap masing-masing dari kita. Itu yang terpenting. Ya, dalam bahasa Hebrew-nya itu kalau nothing itu bara. Ya, kalau something itu ara. Jadi jelas Tuhan menciptakan kita itu dari something and nothing. Itu adalah kekuasaan Tuhan yang kita aminkan. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Tahu, dan segala-galanya adalah kehebatan Tuhan. Ya, dari awal kita mengerti bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa. Dan juga dari awal belum ada dimensi waktu seperti sekarang. Ya. Jadi dari awal itu belum ada dimensi waktu karena masih tidak tercemar oleh dosa. Ya, jadi saya mau merefleksi sekilas karena Yesus sudah hadir dalam sejarah Perjanjian Lama sampai saat ini. Jadi kita kalau menerima Yesus, kita mesti tahu sejarah supaya kita mengerti benar-benar, bukan cuman terima percaya aja, enggak. Kita mengerti dengan logika kita mengerti dengan hati kita, sehingga apa yang kita mengerti kita bisa melaksanakan dalam perbuatan kita. Ya, jadi pikiran, hati, baru kita bisa bertindak. Tanpa kita mengerti dan mempunyai hati nurani dan hati yang percaya, tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh dari awal, ya. Contoh dari awal, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sadar bahwa dia telanjang. Kemudian dia menutupi ketelanjangannya itu dengan daun pohon ara. Ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyematkan kulit binatang kepada Adam dan Hawa untuk mengcover ketelanjangan mereka. Artinya itulah korban dari binatang yang tidak berdosa menutupi kedosaan manusia. Ya, jadi dari awal kita perjanjian sudah merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu datang bukan tiba-tiba di perjanjian lama dia muncul, di perjanjian baru dia muncul, dia lahir, tidak. Ya, jadi kita mesti mengerti sejarahnya bahwa Tuhan itu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa sebagai perencana, sebagai yang maha besar, Yesus sebagai anak Allah yang diutus. Ya, Bapa sebagai perencana, Yesus sebagai pelaksana, Roh Kudus sebagai pemberi kuasa. Ya, jadi jelas sekali ya, dari awal Tuhan sudah merencanakan penebusan dosa manusia melalui kelahiran bayi Yesus Kristus. Amin. Nah, kita melihat lagi ya, dalam
perkembangan selanjutnya, setiap peristiwa di Perjanjian Lama itu selalu menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu sudah direncanakan. Tetapi siapa yang mengacaukan rencana Tuhan? Kita flashback lagi. Kok kita bisa, Tuhan Yesus itu datang, kan Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa. Kok bisa-bisanya Tuhan perlu mati bagi kita, Tuhan perlu hadir sebagai manusia yang sangat humble, ya kan? Tidak punya apa-apa, tapi sangat setia kepada Bapa. Why? Kenapa? Ya. Saya menjelaskan sedikit ya, supaya kita mengerti arti Yesus itu dalam hidup kita, arti kelahiran Yesus itu dalam setiap hari Natal, ya. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan setan. Ya. Pada waktu dalam penciptaan, ya, sebelum manusia diciptakan, Tuhan bersama-sama dengan malaikat di surga, ya. Ada sekelompok malaikat yang namanya Lucifer dan malaikat yang lainnya. Dia ingin meninggikan dirinya seperti Tuhan. Jadi dosa pertama si malaikat itu, dia sombong, dia meninggikan dirinya seperti Tuhan, sehingga Tuhan membuang si Lucifer itu jatuh ke dalam dunia. Itulah yang dinamakan yang menggoda si Hawa, yang menjadi ular, yang menggoda Adam dan Hawa. Ya, jadi kejahatan itu akibat dari malaikat yang dibuang oleh Tuhan ke dunia. Tuhan tahu bahwa di dunia itu ada Adam dan Hawa. It's okay, karena Tuhan juga punya rencana untuk menyelamatkan dan mengalahkan si setan pada masanya, pada akhirnya. Ya. Jadi Tuhan begitu baik. Tuhan Maha Tahu. Tuhan hadir dalam setiap peristiwa di Perjanjian Lama. Kemudian kita lompat langsung ke kejadian yang saat ini, ya. 2-3 minggu atau 1 minggu sebelum Natal, kebaktian Natal di Bandung dibubarkan. Ya kan? Ada sekelompok ormas membubarkan kebaktian Natal Pak Stephen Tong. Itu kita lihat sebagai, wah, ini kok Tuhan gak campur tangan, ya kan? Kok bisa-bisanya kebaktian Natal itu dibubarkan? Tapi kalau kita melihat skenario berikutnya, pada hari Natal, dan kemudian juga pada skenario berikutnya, Pak Ridwan Kamil memohon maaf, izin-izin semua lengkap, Kapolda berjanji mengamankan Natal. Kemudian kemarin Panglima TNI, Kapolda juga hadir memberikan kata sambutan di kebaktian Natal di Kemayoran. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita merefleksi setiap peristiwa dalam kehidupan kita dan sekitar kita, kita tahu bahwa Tuhan yang peduli terhadap setiap kita. Amin. Ya. Jadi itu hanya kita bisa lihat, ya. Kemudian juga kita bisa lihat sekarang bagaimana Indonesia mau maju, mau bersih dari korupsi. Apa yang merongrong? Ya, dari zaman dulu sampai sekarang, ya, yang merongrong itu Yesus disalibkan itu karena apa? Karena orang-orang Farisi yang mau berkuasa. Ya, apa itu? Agama, ya. Disebutkan agama mau berkuasa. Jadi tidak mau, dia menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya. Yesus mengaku dan menganggap dirinya dan murid-muridnya menganggap you are the Messias. Ya. Tapi
orang-orang pilihannya menolak mereka. Berarti ada sekelompok agama menolak mereka. Kemudian Yesus disalibkan, ada masa yang berontak, masa yang dikumpulkan mau nyalibkan Yesus atau Barabas, ya kan? Masa penjahat yang dibebaskan, Yesus yang tidak bersalah disalibkan. Jadi peristiwa zaman dahulu sama zaman sekarang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Agama itu menggunakan masa, mengklaim bahwa yang benar itu salah, yang salah itu jadi benar. Jadi semua peristiwa di dunia itu kalau kita mengamati, itu tetap kita percaya Yesus peduli dalam setiap perkara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan kita diberi kuasa sebagai anaknya, ya, amin. Ya, jadi itu sekilas flashback ya, bagaimana Tuhan Yesus berperkara dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Saya dari jauh, ya, saya dari New Zealand, dari Auckland, ya, berapa? 12 apa 14 jam dari sini. Bertinggal 15 tahun di sana, ya. Bergereja juga biasa-biasa, tapi ya Tuhan membimbing saya. Saya bukan pendeta, bukan pastor, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar, mau mengenal firman Tuhan, dan mau menyampaikan firman Tuhan itu apa yang saya telah pelajari, sehingga bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Gitu loh. Ya. Jadi kita masing-masing, bila kita benar-benar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti ya Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing. Amin. Itu kita harus aminkan, dan kalau belum, kita harus membuang kehidupan kita yang lama. Kita setelah menerima Tuhan Yesus, kita harus kembali hidup kudus. Tapi kalau kita belum hidup kudus, mana mungkin Tuhan bisa pakai kita, mana mungkin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya. Oke, sekarang kita kembali kepada kelahiran Tuhan Yesus, ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Karena kita tahu firman itu telah menjadi manusia melalui anak darah Maria, ya. Karena apa Tuhan Yesus mau turun ke dunia? Karena Tuhan mau merasakan bagaimana bisa sama seperti kita, ya. Dia benar-benar Tuhan yang turun ke dunia itu benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Ya. Jadi dia 100% manusia loh, bukan dia benar banyak orang ahli teologi menganggap Tuhan tidak mati. Itu bukan 100% manusia. Jadi keilahiannya itu tetap ada. Enggak, Tuhan itu benar-benar Tuhan yang Maha Esa, benar-benar anak Tuhan, anak Allah, dan benar-benar manusia. Ya. Dan kelahirannya sangat ajaib. Kenapa sangat ajaib? Ya karena ya banyak yang tidak dapat berpikir karena dia tidak mengakui Tuhan sebagai yang Maha Kuasa. Kalau kita mengakui Tuhan kita sebagai yang Maha Kuasa, apapun yang diperbuat itu mungkin terjadi. Ya kan? Nah, tapi kita lihat ya. Saya bacakan saja ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi Tuhan Allah lahir sebagai anak Allah, ya. Tuhan lahir di mana? Di palungan, di kandang domba,
Tuhan selama yang kita kenal hidupnya dia punya apa sih? Nggak punya apa-apa. Apa tempat berbaring pun nggak punya katanya. Ya. Apa yang dia punya? Dia hanya punya kesetiaan kepada setiap perkataan Bapa. Ya. Jadi Tuhan sebagai anak manusia dan juga sebagai Tuhan yang dibuktikan bahwa dia telah bangkit kembali. Itu buktinya dia juga Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan itu sebagai manusia begitu taat sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, ya. Ya, kelahirannya sendiri Yusuf sebagai suami dari Maria dan Yusuf bertundangan, belum melakukan pernikahan. Kemudian Maria sudah mengandung. Ya, Yusuf sebagai manusia juga bingung. Dia mau menceraikan Maria, tapi karena Roh Kudus yang memberikan Maria itu mengandung, itu mengintervensi Yusuf untuk menceraikan Maria dalam mimpi. Ya, kita lihat di Matius 11 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi nama Yesus diberikan oleh si malaikat kepada Yusuf untuk memberikan anaknya sebagai namanya Yesus, ya. Jadi di sini di Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf itu suami yang tulus, ya. Dia mengerti dan dia percaya sehingga dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun Maria mengandung bukan atas hasil hubungannya dengan Maria. Ya, jadi kita bisa ambil satu pelajaran dari Yusuf, bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan, ya. Nah, kejadian waktu kelahiran Maria, kelahiran Tuhan Yesus, ya, malaikat berkata kepada gembala-gembala, ya, gembala-gembala di Lukas ayat 2 10 sampai 14, ya. Jadi ini suatu peristiwa yang juga ajaib, ya. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, kepada gembala-gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya. Sudah disebut Kristus Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu anak manusia, tapi juga Kristus Tuhan, ya, di kota Daud. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Nggak semua orang berkenan kepadanya. Banyak kita melihat ada kebencian di sekelompok masyarakat kita di Indonesia, ya. Kita melihat dia tidak berkenan, tidak mempunyai kasih gitu, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita
bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan akan berkenan memberikan damai sejahtera kepada kehidupan kita masing-masing. Inilah janji Tuhan kepada kita, ya. Kita hidup damai sejahtera bukan dari uang. Uang bisa habis seketika, ya. Orang kaya di Syria, di mana-mana tempat, lihat aja hancur. Ya, rumah-rumah mereka yang megah-megah hancur, dibom-bomin. Apakah uang jaminan? Enggak. Aceh kemarin gempa, hancur disapu, ya. New Zealand juga di Kaikoura, laut bisa naik 1,5 meter karena bergeser, dan rumah-rumah mewah hancur. Jadi harta, ya, tidak bisa memberikan damai sejahtera bagi hati kita. Kita memerlukan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang memberikan damai sejahtera, karena Tuhan berkenan. Ya, ini penting, ya. Nah, ada dua hal lagi, ya. Orang-orang Majus itu siapa? Ya, orang-orang Majus itu orang-orang kelompok dari Persia sebelah timur, ya. Dia orang-orang Majus itu dibilang orang-orang yang wise, ya. Dia ahli-ahli astronomi. Dia melihat tanda di langit, sesuatu keanehan, ya. Kemudian dia menginterpretasikan apa arti bintang-bintang itu di langit. Ada sesuatu, ya. Dia percaya ada raja yang lahir atas segala raja, ya kan? Kemudian dia mengikuti bintang itu, ya. Kalau dalam Alkitab kita lihat, ya, perjalanan orang-orang Majus itu dari Persia, ya, disebutkan dari orang-orang dari timur ke Bethlehem, ya, itu cukup lama. Jadi orang-orang Majus itu menemui bayi Yesus bukan pada waktu Yesus lahir. Enggak. Dia bersusah payah, dia berjalan, ya. Di dalam Alkitab itu disebutkan kira-kira setelah Yesus berumur 2 tahun, si orang Majus itu baru bisa ketemu Tuhan Yesus, baru bertemu dengan bayi Yesus. Ya. Di mana kita bisa tahu bahwa orang-orang Majus itu hadir waktu Yesus lahir atau setelah Yesus kira-kira berumur 2 tahun? Ya, di Alkitab kita bisa ada referensi jelas, ya. Kita buka masing-masing di Matius 2 ayat 11. Ya, Matius 2 ayat 11 disebutkan si orang-orang Majus ini hadir, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ya, orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu, bukan lagi kepada kandang domba atau apa disebut di bahasa Inggrisnya manger, ya. Jadi Maria sudah dapat kontrakan gitu, ya. Dibilang, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Yesus dan Maria sudah dalam rumah, bukan dalam kandang domba. Ya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, dari laporan orang-orang Majus kepada Raja Herodes, ya, kemudian Raja Herodes memerintahkan. Karena apa? Karena Raja Herodes takut, ya, ada raja orang Yahudi yang lahir. Padahal Yesus itu bukan raja di dunia, Yesus itu raja di surga, ya. Raja Herodes memerintahkan membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, ya.
Jadi dari situ kita dapat kesimpulan, kira-kira setelah mendengar laporan orang Majus itu kepada Raja Herodes, dia ketemu bayi Yesus, kira-kira umurnya 2 tahun. Wah, si Raja Herodes dia jahat ya. Dia mau membunuh, dia nggak mau dapat saingan. Dia akan membunuh semua bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Nah, dari sinilah kita bisa menghubungkan bahwa orang Majus itu menempuh perjalanan yang cukup lama untuk mencari dan menyembah Yesus, ya. Nah, kenapa disebut orang-orang Majus itu orang yang bijaksana, ya? Ada jawabannya di sini, gitu ya. Kenapa dia bijaksana? Dia tahu ya kepada siapa dia harus menyembah. Dia tidak menyembah kepada Maria, dia tidak menyembah kepada Yusuf, tetapi dia menyembah kepada bayi yang dinamakan Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang Majus, bahwa orang Majus itu dibimbing oleh Roh Kudus dan dia menyembah kepada Tuhan yang benar, ya, yaitu Yesus Kristus, walaupun sebagai bayi. Dan apa yang dia persembahkan? Kenapa bisa disebutkan ada 3 orang Majus, ya? Dari persembahannya itu ada 3, ya, emas, kemenyan, dan mur, ya. Emas itu melambangkan persembahan yang terutama untuk raja, ya. Jadi orang Majus itu benar-benar mengakui Yesus sebagai raja, ya. Kemenyan untuk berdoa dan wangi-wangian, ya. Mur untuk mengurapi orang mati, ya. Jadi ada 3 persembahan yang diberikan orang Majus. Jadi kita bisa melihat dan mengartikan bahwa ada 3 orang Majus, orang yang bijaksana, menyembah Allah yang benar, ya. Nah, apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, ya? Dalam kehidupan kita, banyak orang di luar Kristen maupun di dalam Kristen sendiri, dia masih menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kita sudah belajar dari orang Majus, menyembah menyembah yang benar adalah menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya yang terutama dalam hidup kita, ya. Kita tahu di Indonesia, di Jakarta, banyak orang yang menghalalkan segala cara karena menuhankan apa? Duit, Tuhan, ya kan? Duit sebagai Tuhan, ya. Banyak orang-orang, kalau kita lihat dalam berita-berita, koruptor, ya, bukan pengusaha aja yang sekarang yang korupsi, pejabat-pejabat, ya kan? Itu apa ujung-ujungnya? Duit. Jadi dia memakai agama, memakai politik, tapi apa yang dicari? Uang, ya. Tapi apakah uang bisa membuat kita damai sejahtera? Enggak, ya. Orang banyak uang juga ujung-ujungnya apa? Mati. Ya kan? Nggak ada guna, mati juga. Mati ntar sakit lagi, diinfus kiri kanan gitu kan. Diinfus kiri kanan, udah gitu nggak mati-mati lagi kan. Jadi banyak orang-orang kaya itu juga yang mendewakan uang, itu matinya sengsara. Jadi karena apa? Karena dia menyembah uang sebagai Tuhannya. Ada konsekuensinya, ya. Kalau kita menyembah Allah yang benar, Tuhan akan berkenan kepada kita, dan kita waktu kita meninggal, kita disambut. Kita bernyanyi, kita tidak takut karena kita tahu tuh Bapa menyediakan rumah di surga. Itulah pengharapan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ya. Jadi
dengan kelahiran Tuhan Yesus ya sebagai bayi melalui anak darah Maria, Tuhan menggenapi janjinya di perjanjian lama ya, bahwa Dia dengan darah anak domba yang tidak berdosa ya menebus dosa-dosa manusia. Jadi istilahnya tuh dosa-dosa kita tuh di cover, ditutupin ya dengan darahnya sebagai tebusan ya. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal, sehingga kita layak menghadap Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pembela kita ya. Nama Yesus itu banyak di dalam Alkitab ya. Hakim agung ya, pembela kita. Terus kalau kita di pengadilan ya, kita mau diadilin, kita perlu pembela kan. Nah, pembela kita Tuhan Yesus ya kan. Terus yang mengadili, hakimnya Yesus juga. Betapa amannya kita kan. Hakimnya itu Tuhan Yesus sendiri. Kita mempunyai pembela, kita mempunyai sahabat, kita mempunyai pelindung ya. Itulah arti Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita ya. Nah, terus Tuhan Yesus sebagai juru damai ya. Sekarang nih salam damai ya kan. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus ya kan. Kenapa sih kok ada damai ya? Kita orang-orang yang sombong, yang merasa benar, dia nggak merasa dia berdosa ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa kita itu tidak layak, kita berdosa ya. Dengan kita percaya, kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus ya, kita didamaikan dengan Bapa di surga ya. Karena apa? Karena akibat dari dosa, kita terputus hubungan kita dengan Tuhan di surga ya. Hanya melalui kematian Tuhan Yesus dan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita didamaikan karena dosa kita di cover oleh darah Yesus, sehingga kita bisa mempunyai hubungan kembali dengan Bapa di surga. Itulah artinya salam damai. Damai itu kita sudah didamaikan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga mempunyai sifat yang pemaaf kepada sesama kita, teman-teman kita ya. Hanya orang Kristen yang kalau dianiaya, dia berdoa kepada yang menganiaya ya. Itulah kehebatan orang-orang Kristen ya. Nah, kejadian-kejadian yang terakhir juga ya, center class, hiasan Natal ya kan, Tuhan memakai orang lain yang membersihkan itu semua. Itu nggak ada hubungannya dengan kekristenan sebetulnya. Jadi itu pun nggak ada artinya bagi orang Kristen. Itu hanya dimanipulasi oleh pengusaha-pengusaha ya. Christmas hadiah, semua berpesta pora, belanja apa segala. Enggak. Yang penting sekarang Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Amin. Dan Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing bukan sebagai bayi saja ya. Iman kita harus ditumbuhkan. Ya, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus sehingga kita mengalami kuasanya, kita mengalami mujizatnya, kita mengalami kehadirannya setiap saat. Itulah yang diinginkan pesan Natal untuk kita, bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan ya puji Tuhan, hari ini ada 7 ya anak-anak Tuhan
yang mengaku percaya. Malaikat di surga bersukaria, ya, menerima kehadiran saudara-saudara sekalian yang tadi selesai dibaptis. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa percaya, ya. Karena kita tahu bahwa kita ini roh kita ini akan kembali kepada Bapa di surga, ya. Sehingga kita ini sebetulnya di dunia ini nggak usah khawatir, ya. Kematian bisa terjadi setiap saat, ya. Tetapi yang paling penting, roh kita tidak mati. Amin. Ya, amin. Itu sudah dibuktikan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia sama seperti manusia juga. Jadi dia rupanya juga bentuknya seperti manusia. Kita masih bisa mengenali nanti, ya. Di surga sana, kalau kita meninggal, kita ingat, oh ini teman kita, oh ini jemaat agape, ya. Oh iya, ini ada si Bunda, oh ini ada si A, si B. Kita masih saling mengenal, ya. Itulah harapan kita dan kepercayaan kita, iman kepercayaan kita dalam nama Yesus Kristus, ya. Dalam hal berdoa, kita juga selalu berdoa dalam nama Yesus Kristus, ya. Karena Yesus Kristus itu sebagai mediator, sebagai perantara, ya, yang menghubungkan kita kepada Bapa. Kita berbahagia sekali, kita mempunyai mediator yang sebagai Tuhan sendiri, ya. Kita berdoa langsung, ya kan? Anytime kepada Tuhan kita sendiri, ya. Kita nggak perlu ada perantara-perantara lain, kita perlu hanya Tuhan Yesus, ya. Waktu saudara-saudara tadi dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Roh Kudus telah hadir di hati saudara-saudara sekalian, dan Roh Kudus itu menjadi meterai, ya, bahwa Ia akan menyertai saudara selama-lamanya dan menjadi anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pesan Natal ini Tuhan. Kiranya kami yang mendengarnya Tuhan bisa mengerti arti kasih Tuhan kepada kami semua yang hadir di sini Tuhan. Tuhan begitu peduli kepada kehidupan kami masing-masing. Tuhan mau lahir ke dunia yang kotor ini Tuhan. Tuhan mau lahir untuk kami semua yang berdosa, untuk kami menjadi layak di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus Tuhan telah mensucikan hati dan pikiran kami yang kotor, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan boleh memperoleh hidup yang kekal di surga Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati gereja agape ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi jemaat semua di sini, bagi semua yang hadir di sini Tuhan, dan bagi teman-teman yang lain juga yang akan datang menjadi jemaat di agape ini Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara hamba-Mu Bunda Teresa untuk menggembalakan domba-domba di sini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang setia di hadapan Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini yang sederhana. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan gak perlu pulsa ya. Kalau menghubungi orang kan pakai pulsa. Kalau doa perlu pulsa nggak? Nggak perlu. Jadi sering-sering banyak berdoa. Amin.